Sama-sama kita buka Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 3. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya itu. Amin. Jadi Allah berhenti pada hari ketujuh dan dia resting. Mengapa dia berhenti? Bukan karena dia capek bekerja, tapi semua sudah selesai. Dan kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudara mau lihat gambaran di Taman Eden? Coba misalnya dibuka gambaran di Taman Eden. Ini keadaan yang sangat baik. Keadaan yang sangat baik di mana Allah menyelesaikan semuanya. Waktu Allah menciptakan buah-buahan dikatakan sangat baik. Lalu binatang-binatang juga baik. Sekarang setelah manusia diselesaikan sangat baik. Saudara, kurang lebih seperti ini. Manusia diciptakan, lalu semua yang diciptakan itu mensupport dia. Manusia tidak lagi berpikir tentang bagaimana mencari nafkah, karena Allah memberikan otoritas, dominion atas semua ciptaan ini yang disebut amat baik. Dan Allah mengatakan kepada manusia itu pelihara semuanya. Tanaman itu dipelihara, semua yang ada dipelihara, lalu buah-buahan menjadi makanannya. Manusia tidak pernah stres apa itu yang disebut mencari nafkah, karena manusia hanya memelihara. Termasuk buah pengetahuan baik dan buruk ada di Taman Eden. Manusia harus memelihara, tidak boleh ditebang, tidak boleh dimakan. Kalau sudah kotor dibersihkan. Dia tahu ada buah pengetahuan baik dan buruk, tapi manusia tidak boleh hidup dari buah itu. Artinya waktu dia lapar pagi-pagi, dia lihat buah pengetahuan baik dan buruk, tidak boleh dimakan. Siang dia lapar, tidak boleh dimakan. Malam demikian juga. Artinya, pohon pengetahuan baik dan buruk itu ada di situ, tetapi manusia tidak boleh menyentuh, tidak boleh hidup dari pohon itu. Yang lain boleh. Semua yang ditanam Allah boleh dimakan, tapi buah itu tidak boleh. Sama dengan sekarang, saudara, kita hidup dari semua yang Allah sediakan. Buah pengetahuan baik atau pengetahuan yang baik dan buruk ada di dalam kita. Kita tahu bahwa kalau kita tidak cukup pendidikan, sekolah tidak terlalu tinggi, maka kita tidak bisa hidup seperti mereka yang hidup makmur atau hidup sukses. Kita tahu itu pengetahuan baik dan buruk, tetapi kita tidak boleh makan dari pengetahuan itu. Kita tidak boleh bilang bahwa, oh, karena saya tidak punya pendidikan tinggi, saya tidak bisa seperti orang itu. Tidak boleh, saudara. Kita tahu pengetahuan itu ada. Kita tahu kalau sedang terjadi krismon, harga semua naik, maka kita harus hati-hati mempergunakan uang, berhemat, betul. Tetapi kita tidak boleh gara-gara pengetahuan umum, pengetahuan baik dan buruk itu, kita ikut-ikut stres. Kita tidak boleh hidup kita bergantung seperti itu. Kita tahu setelah kita pensiun, maka kita tidak lagi seperti waktu kita bekerja. Fasilitas berkurang, gaji juga berkurang. Tetapi kita tidak boleh makan pengetahuan itu dan mengatakan bahwa hidupku akan menurun setelah aku pensiun. Tidak boleh. Kita tahu bahwa setelah kita tua, kita menjadi kurang produktif, gitu ya. Itu pengetahuan baik dan buruk. Bahwa nanti kita akan semakin lemah, tapi tidak boleh kita hidup dari situ. Kita katakan bahwa semakin tua, nanti aku semakin tidak berguna, aku semakin nelangso. Tidak boleh. Karena firman Tuhan katakan, di masa tua kita, Tuhanlah yang menggendong kita. Siapa Tuhan? Allah. Siapa Allah? Firman. Firmanlah yang menguatkan kita. Jadi sama seperti Adam hidup di Taman Eden, semua boleh dia makan, termasuk
Dia harus memelihara itu semua. Buah pengetahuan baik dan buruk juga ada di situ, tetapi dia tidak boleh hidup dari buah itu. Sama dengan kita tidak boleh hidup dari pengetahuan common sense. Tidak boleh. Karena Allah ingin mensupport hidup kita. Nah, apa yang terjadi? Allah memberikan otoritas penuh kepada kita, kepada manusia, Taman Eden. Sebenarnya ada satu kesaksian, seorang hamba Tuhan berkata begini, Dr. Jesse Duplantis, ini Tuhan bicara kepada dia. Tidak ada di Alkitab, tapi Tuhan bicara kepada dia. Ini kesaksian. Dia katakan begini, Jesse, terlalu banyak anak-anakku sekarang ada bersamaku, tetapi sebetulnya mereka belum waktunya ada di sini. Dan keluarga mereka bilang, Tuhan aku ambil mereka. Aku tidak pernah mengambil mereka dari kehidupan. Aku menerima mereka, tapi aku tidak pernah mengambil mereka. Terlalu banyak. Mereka ada di sini bersamaku sekarang karena mulut mereka. Ya, aku adalah Allah, kata Allah. Aku Allah. Aku punya kuasa, aku punya power untuk mematikan dan menghidupkan. Tetapi otoritas itu sudah kutaruh di mulut manusia. Amsal 18 ayat 21 kan begitu. Amsal 18, mati dan hidup dikuasai mulut. Di Kejadian juga Tuhan sudah katakan, mari kita ciptakan manusia supaya mereka mendominasi. Let them have dominion. Dan, bukan us. Biarlah mereka mempunyai dominasi. Jadi aku sudah pindahkan. Aku punya kuasa, tetapi aku tidak bisa melanggar otoritas yang kuberikan. Karena, saudara, di Titus pasal 1 ayat 2 dikatakan, Allah yang tidak bisa berdosa, tidak bisa berbohong. Bukan tidak mau, tidak bisa. Titus 1 ayat 2. God that cannot lie, bahasa Inggrisnya. Ya. Kemudian di Ibrani 6 ayat 18 juga mengatakan, Allah yang impossible, tidak mungkin berdusta. Allah yang tidak mungkin berdusta. Jadi di dua ayat itu dikatakan Allah tidak mungkin berdusta. Jadi waktu dia sudah memberikan otoritas itu, maka Allah sudah menganggap otoritas itu ada di manusia. Nah, saudara, jangan kita berpikir bahwa Allah punya otoritas, manusia punya otoritas, iblis punya otoritas. Tidak begitu. Ya. Allah punya otoritas, manusia diberikan otoritas oleh Allah, dia tergantung sama Allah. Allah tidak tergantung kepada siapapun. Iblis tidak punya otoritas, dia bergantung kepada otoritas manusia. Dan dia tahu otoritas itu ada di mulut manusia. Itu sebabnya dia berusaha mengecoh, menggocok manusia supaya dia bisa mempergunakan otoritas itu. Jadi manusia tidak bisa kosong, saudara. Tidak bisa berdiri sendiri. Kalau dia tidak mengatakan otoritas Allah, maka dia akan mengikuti tipu daya iblis. Tetap otoritas ada di mulut manusia. Nah, apa yang terjadi, saudara? Di Lukas pasal 4 ayat 6. Lukas pasal 4 ayat 6. Manusia jatuh ke dalam dosa, lalu otoritas itu pindah. Karena manusia terputus hubungan dengan Allah, otoritas itu pindah kepada iblis, dan iblis katakan gini kepada Tuhan Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki. Saudara, pencobaan ini adalah real. Ini tidak main-main, tidak sesuatu yang fiktif. Karena bayangkan makhluk yang namanya iblis bicara seperti ini. Kalau ini tidak real, dia akan diketahui Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan anggap dia angin. Tapi ini real, bahwa kuasa dan otoritas itu ada di tangan iblis. Dari mana iblis ambil itu? Dia katakan diserahkan kepadaku. Siapa yang menyerahkan? Manusia menyerahkan dengan paksa dari iblis. Dia digocok oleh iblis sehingga manusia memakan buah pengetahuan baik dan buruk yang harusnya tidak boleh dimakan, dan manusia jatuh. Otoritas itu sekarang pindah tangan. Nah, kalau kita lihat kembali ke dalam Taman Eden, Tuhan Allah resting waktu otoritas itu ada di tangan manusia. Dia resting. Manusia bisa makan semua buah-buahan pengetahuan, termasuk buah-buahan kehidupan, pohon kehidupan, kecuali pohon pengetahuan baik dan buruk.
Tuhan Allah resting karena dia tahu manusia rohnya connect dengan roh dia, sehingga apapun yang manusia katakan itu berasal dari dia. Itulah waktu Allah resting. Setelah mereka jatuh, Allah harus bikin planning yang disebut redemption atau penebusan. Selesai ke Allah? Selesai. Tuhan Yesus turun, menebus segala dosa manusia, mengambil dosa manusia, ditimpakan kepadanya, lalu otoritas itu dikembalikan kepada Tuhan Yesus, dan dia membentuk satu tubuh yang disebut tubuh gerejanya, dan kita adalah bagiannya. Otoritas itu sekarang kembali kepada kita. Oleh karena itu kita punya otoritas sekarang. Nah, sekarang kita buka di Ibrani pasal 4, saudara. Saya akan ulang-ulang ini terus. Jangan takut, akan selalu ada fresh revelation, pewahyuan. Karena firman Tuhan memang hanya ini. Kita tidak akan tanya kepada Tuhan, Tuhan nggak ada lagi Alkitab yang lain. Perasaan udah dibaca semua. Tidak, semakin kita ucapkan, itu namanya pelaku firman, ya. Semakin kita ucapkan, saya khotbahkan, berarti kita menjadi pelaku firman. Karena pelaku firman dalam Yakobus mengatakan bahwa mereka yang melakukan firman adalah mereka yang mengucapkan, menjaga lidahnya. Jadi kalau kita ulang-ulang firman ini, kita disebut pelaku firman. Ibrani pasal 4 ayat 9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, yaitu hari ke-7 bagi umat Allah. Tadi sedang bicara resting lagi tadi, ya. Ini merujuk kepada kitab Kejadian tadi. Ayat 10, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Jadi siapa yang masuk, siapa yang telah masuk ke tempat perhentian Allah atau restingnya Allah, maka dia berhenti dari pekerjaannya. Nah, saudara jangan salah paham bahwa setelah kita ikut Tuhan lalu kita menjadi pemalas, kita berhenti dari pekerjaan flesh kita. Sekarang yang bekerja adalah roh kita. Flesh kita berhenti. Dulu waktu Adam bersama dengan Allah, sebelum dia jatuh, dia rohnya yang aktif, rohnya yang bekerja bersama Allah. Dia memakai mata jasmani untuk melihat segala macam objek, bukan hanya objek itu, tetapi di balik objek itu, apa yang menyembuhkan objek itu, atau binatang, atau pohon, atau segala sesuatu dia bisa melihat jauh di dalam objek itu. Jadi dia bukan hanya melihat dengan kasat mata, rohnya bisa tembus segala keadaan, karena dia adalah satu level dengan Allah. Jadi rohnya yang aktif, memakai dagingnya. Setelah Adam jatuh ke dalam dosa, rohnya menjadi pasif. Sekarang dagingnya bekerja. Dia tidak tahu apa itu nafkah, dia tidak tahu apa itu mati, karena dia hidup bersama Allah tadinya. Dan waktu dia jatuh, dia sekarang berpikir bagaimana caranya dia mempertahankan hidup. Fleshnya yang bekerja. Dan dia makan, yang bertumbuh adalah apa yang dia makan dari buah pengetahuan baik dan buruk itu. Bertumbuh menjadi berbagai macam ilmu. Sampai sekarang ilmu itu bertumbuh menjadi ilmu sosialisme, ilmu ekonomi, ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu hewan, dan segala macam ilmu bertumbuh dari buah pengetahuan baik dan buruk. Tapi itu fleshnya yang bekerja. Setelah Yesus memulihkan kembali hubungannya, kalau kita mengerti konsep ini, maka kita bisa rileks sekarang. Karena roh kita yang bekerja bersama Allah mendrive atau menstir pengetahuan intelektual kita. Kita kembali kepada zaman Adam. Kita kembali kepada zaman waktu manusia diciptakan, di mana Allah resting, kita juga resting. Makanya dikatakan di sini, Ibrani 4 ayat 9, masih tersedia suatu hari perhentian, yaitu hari ke-7. Dan siapa yang masuk ke dalam perhentian ini, ia sendiri berhenti dari segala pekerjaan. Saya mau jelaskan ini. Bagaimana Pak masuk dalam perhentian? Terus di Kolose pasalnya yang kedua, ayat 17. Kolose 2 ayat 17. Mungkin kita buka dari ayat 16 dulu. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Jangan orang menipu. Semuanya ini, yaitu semua hari Sabat, ya, termasuk hari Sabat, hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedangkan wujudnya adalah Kristus. Perhatikan kata Kristus, bukan Yesus di sini.
Apa itu Kristus? Kristus adalah Mesias atau anointing atau pengurapan. Jadi hari Sabat atau resting itu adalah pengurapan. Kita ada di dalam Kristus Yesus. Kita ada di dalam hari Sabat itu. Artinya Tuhan ingin mengatakan kepada kita, Dia mengembalikan kita sekarang kepada hari Sabat itu. Roh kita diciptakan baru dan dikembalikan kepada hari Sabat. Seperti Kejadian 2 ayat 1-3. Kita resting, semua tanaman yang ditanam Allah itu menjadi makanan kita. Buah pengetahuan baik dan buruk sudah terlanjur masuk ke dalam hidup kita. Kita sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita tahu pekerjaan yang baik mana, yang buruk mana. Saudara, tidak ada yang salah itu. Tapi Tuhan katakan, jangan sandarkan hidup kita kepada hal itu. Kita bisa bekerja di perusahaan yang terbaik dengan benefit yang terbaik. Saudara, tidak ada yang salah, jangan dibuang itu. Tidak ada yang salah. Tetapi jangan bersandar kepada perusahaan di mana kita bekerja. Kita tahu pendidikan yang terbaik, perguruan tinggi yang terbaik di mana. Tapi jangan kita bersandar pada perguruan tinggi yang terbaik itu. Karena segala yang terbaik, suplainya datangnya dari Allah. Yakobus 1 katakan apa? Semua yang baik datangnya dari Allah yang maha baik. Di dalamnya tidak ada bayangan atau pertukaran. Apa itu maksud bayangan? Lama saya bertanya mengenai apa ini bayangan. Saudara, kalau kita berdiri di bawah sinar lampu, tubuh kita sekelilingnya akan terang. Tetapi ada sisi gelap yang disebut bayangan. Ada sisi gelap. Jadi kita berdiri, ada sisi gelap kita. Di dalam Allah tidak ada sisi gelap. Semua terang benderang. Jadi kalau dikatakan Allah baik, Dia baik. Tidak ada sisi jahat, tidak ada sisi iseng dari Dia untuk memberikan penyakit supaya kita bertobat, atau sisi iseng dari Dia untuk membuat kita bangkrut supaya berharap pada Dia. Tidak. Itu semua adalah konsep-konsep agamawi yang ditanamkan oleh mereka yang lebih percaya kepada pengalaman daripada kepada firman Tuhan. Tidak ada sisi gelap. Karena kita lihat di Matius pasal 15. Matius pasal 15 ayat 13. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Nah, sekarang dia bicara soal tanaman, sudah ada? Bagaimana Tuhan Yesus konsisten? Ya. Dia mengembalikan kita ke Taman Eden, seperti waktu Adam di Taman Eden. Semua tanaman yang ditanam oleh Bapa, dan Bapa katakan baik, sangat baik, itu untuk manusia. Dan Tuhan tidak ingin tanaman yang tidak Dia tanam mensuplai kehidupan manusia. Atau ada kata lain begini, Allah tidak ingin familinya, keluarganya, itu kita semua, disupport oleh sistem dunia ini. Tidak mau. Karena Allah punya sistem yang lebih baik, yaitu sistem dari surga, yang bisa mengkonvert semua hal-hal yang dari surga maupun bumi mengalir ke dalam kehidupan kita. Ini yang ditakuti iblis. Karena sekali kita mengerti destiny kita, predestinasi kita, atau mengerti siapa kita di hadapan Allah, maka semua harta yang ada dikuasai iblis. Ingat, iblis bukan pemilik dunia ini. Kita pemilik. Iblis menguasai. Dia ambil dari kita. Kalau kita mengerti konsep predestinasi yang ada di Alkitab adalah ketetapan yang ditetapkan Tuhan bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak punya ketetapan apa-apa. Kita dipredestinasi menjadi seperti Kristus. Siapa Kristus? Pemilik dunia ini. Semua yang iblis kuasai akan mengalir ke dalam hidup kita. Kalau kita mengerti konsep itu. Itu sebabnya ini sangat berbahaya buat iblis. Sangat berbahaya. Nah, Tuhan Yesus katakan, semua tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Apa itu tanaman, Pak? Ayat selanjutnya. Apa yang dimaksud tanaman? Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Saudara, apa itu tanaman? Tanaman berhubungan dengan persepsi kita, cara pandang kita. Ya, cara pandang kita. Kadang-kadang kita dicekoki atau ditanamkan oleh sesuatu yang bukan dari Tuhan. Dia katakan begini, saudara ingin diberkati, saudara harus bisa puasa seminggu paling tidak 2 kali. Itu bukan tanaman dari Tuhan. Itu akan Tuhan cabut. Saudara punya masalah, mungkin nenek moyangmu pernah menyembah berhala, akui dulu, itu bukan tanaman dari Tuhan. Itu akan dicabut.
Apapun, semua konsep-konsep agamawi yang ditanam kepada kita, kalau kita lihat, saudara, yang benar adalah Alkitab. Jangan biarkan itu, jangan terima paket. Ya, kita sih memang percaya kepada Tuhan, tetapi masalahnya itu bukan tanaman dari Tuhan. Kita percaya pada Tuhan, betul, tapi fakta bukan tanaman dari Tuhan. Tanaman Tuhan adalah firman Allah. Realita kita yang benar adalah di dalam kasih karunia. Saudara tahu, untuk mengakses kasih karunia kita perlu iman. Dan iman hanya mengakses semua hal yang mustahil. Kalau yang biasa-biasa tidak perlu iman juga. Ya, kita tahu Tuhan menolong kita, tetapi kan saya kan pendidikan saya tidak terlalu tinggi. Itu bukan tanaman dari Tuhan. Bagaimana mungkin saya bisa hidup berkelimpahan sementara hidup saya seperti ini, keluarga saya begini, bapak saya juga tidak terlalu bagaimana, saya tidak punya network. Itu bukan tanaman dari Tuhan. Karena Alkitab mengatakan kita pemilik dunia ini. Yang Tuhan ingin sekarang kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Itu sebabnya, saudara, pengampunan yang Tuhan beri kepada kita, pengampunan dosa, itu sudah tidak lagi, bukan zamannya lagi kita perdebatkan. Memang kita diampuni sekali untuk selamanya. Sudah terlalu itu kulit, saudara. Kita harus masuk lebih dalam lagi. Tinggalkan perdebatan seperti itu. Emang benar Pak kita diampuni sekali untuk selamanya? Itu kulit semua, saudara. Itu fakta bahwa kita diampuni satu kali untuk selamanya. Kalau kita tidak diampuni, lalu yang mengampuni kita siapa? Lalu bagaimana kita kembali ke jalan Tuhan? Kalau Tuhan tidak memberi pengampunan sekali untuk selamanya. Tuhan tahu masalah itu. Itu sebabnya kepada hamba Tuhan yang tadi, Dr. Jesse Duplantis, Tuhan katakan terlalu banyak anak-anakku sekarang sudah bersenang-senang sama aku di sini. Sebetulnya mereka belum menyelesaikan assignment mereka. Assignment, tugas. Saya jadi teringat pada waktu Tuhan katakan di Ibrani pasal 4, bangsa Israel tidak masuk ke tanah perjanjian bukan karena dosa, bukan, tapi karena ketidakpercayaan. Kita buka Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 atau pasal 3 ya. Because of unbelief. Mereka tidak masuk ke dalam, mereka tidak masuk. Oh ya, pasal 4 ayat 6. Bukan ya, kayaknya pasal 3 kayaknya. Mereka tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian bukan karena dosa, tetapi karena ketidakpercayaan. Oh ya, pasal 3 ayat 19. Pasal 3 ayat 19. Disulis ke King James. Disulis ke King James. Ya. Ibrani 3 ayat 19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan. Gak usah disulis, sudah benar kalimatnya. Unbelief, ketidakpercayaan. Jadi saya jadi teringat pada waktu Tuhan mengatakan kepada hambanya ini, banyak anak-anakku sekarang bersamaku, bukan karena aku, tapi karena mulut mereka yang membawa ke sini. Nah, saudara, Tuhan ingin taruh, Tuhan ingin mengingatkan lagi itu, sebabnya saya juga akan ingatkan terus pada saudara-saudara, itu adalah makhluk yang sangat powerful sekali. Sangat powerful. Perkataan saudara apapun yang keadaan, kita tidak mau tahu, tugas kita adalah mengatakan apa yang Allah katakan, karena itulah otoritas yang sesungguhnya. Jadi yang disebut otoritas itu adalah kita mengatakan apa yang Allah katakan. Kalau tidak, kita akan mengatakan apa yang media katakan. Saudara, dalam berbisnis, di dalam hidup ini, saudara jangan mau di-drive atau di-steer oleh media, koran, majalah, internet. Jangan. Apapun keadaannya, kalau kita mau, maka kehendak Allah menjadi kehendak kita. Tidak satu pun yang bisa menghalangi kita. Alkitab mengatakan, Galatia 4 ayat 1, Galatia 4 ayat 1 kita buka, Galatia 4 ayat 1. Dua ayat kita buka ya, Galatia 4 ayat 1. Yang dimaksud ialah bahwa seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Kalau kita belum lahir baru, kita seperti hamba. Sekalipun kita adalah sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, pemilik dari segala sesuatu. Saudara adalah pemilik segala sesuatu. Kita buka lagi di 1 Korintus 3 ayat 21. 1 Korintus 3 ayat 21. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu.
Saudara boleh cek kata segala sesuatu adalah segala sesuatu. Lalu kita bilang, oh kalau gitu kita masuk rumah orang, kita ambil aja sertifikatnya. Semua rumah ini milik saya. Bukan itu maksudnya, saudara. Maksudnya begini, segala sesuatu milik kita adalah, manakala kita perlu sesuatu untuk assignment kita, atau tugas pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita, ataupun untuk pelayanan yang Tuhan percayakan pada kita, ataupun untuk keluarga kita, maka kita punya hak untuk meminta itu. Contoh, kalau kita ingin pekerjaan, itu untuk, katakan, jangan untuk menyambung hidup, untuk mengeksplor kemampuan kita, bukan untuk cari nafkah, untuk supaya kita bisa memberkati orang. Maka kita punya hak atas pekerjaan itu. Saudara pilih mau di mana aja. Kalau saudara ingin punya rumah atau kendaraan yang sungguh untuk hidup, untuk betul-betul kita memerlukan itu, saudara punya hak atas itu. Tuhan sudah berikan. Jadi kita tidak bisa ambil semua orang, karena sekarang semua ini milik saya, semua ini milik Pak Sinuraya, semua ini milik Pak Ribery. Lalu kita bisa rebutan, kan? Sama dengan misalnya waktu saya masih kecil, ya, kami 5 bersaudara, semua uang yang ada di tabungan orang tua saya itu juga milik kami. Penguasanya adalah orang tua saya. Tapi itu bukan berarti saya ambil semua, bukan. Manakala saya perlu untuk sekolah, akan dikeluarkan untuk saya. Manakala saya perlu untuk segala sesuatu, akan dikeluarkan. Jadi semua milik kita, tapi tidak perlu semua kita ambil. Apa yang kita perlukan untuk hidup kita, untuk assignment kita, itu Tuhan akan berikan, dan kita punya hak legal atas itu. Iblis tidak punya hak. Iblis mengklaim dirinya berkuasa, itu tidak main-main, saudara. Waktu di Lukas pasal 4 katakan, segala kuasa ini pun milikku, itu tidak main-main. Dikatakan, kalau kau menyembah aku, Yesus, aku akan berikan. Tuhan Yesus katakan dalam hati, ya, aku akan ambil, tapi bukan dengan cara menyembahmu. Aku akan pakukan engkau di kayu salib, dan segala perintah yang sering kau pakai membunuh umatku, yaitu firmanku sendiri, kata Tuhan seperti itu.